Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Risma Zainal Abidin, jurusan S1 Teknik Mesin Angkatan 2019, Universitas Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang nanoteknologi in automotive industry. Apa sih outline pada PPT atau pada video kali ini? Yang pertama adalah what is nanotechnology? Apa itu nanoteknologi? Yang kedua adalah nanotech automotive atau nanoteknologi di bidang otomotif, dan advantage and disadvantage nanotech in automotive. Keuntungan dan kerugian nanoteknologi di bidang otomotif. Ya, langsung saja. Semakin berkembangnya zaman, manusia terus berlomba-lomba untuk menemukan inovasi yang dapat mempermudah kehidupan mereka. Inovasi yang terus dilakukan sampai saat ini. Yang terbaru adalah pemanfaatan teknologi dan material nano pada alat-alat yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh aplikasi nanoteknologi yaitu pada bidang otomotif yang akan kita bahas pada video kali ini. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer atau disebut atom helium sampai 520 pikometer yaitu atom cesium. Sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano, yaitu ukuran benda yang besarnya 1/miliar meter atau 1 meter dibagi dengan 1 miliar. Kenapa sih kita menggunakan nanoteknologi? Material berskala nano memiliki sifat fisik dan sifat mekanik yang lebih unggul dibandingkan material biasa. Karena kita dapat leluasa mengatur dan memodifikasi material pada skala yang lebih kecil. Karena sifat mekanik dan sifat fisik yang lebih unggul, aplikasi-aplikasi nanoteknologi kita gunakan pada kehidupan sehari-hari sangatlah berguna. Contohnya yaitu aplikasi pada bidang otomotif yang akan kita bahas. Ya, selanjutnya ada teknologi application in automotive. Aplikasi nanoteknologi pada bidang otomotif. Seperti yang kita lihat pada video ini, ini adalah tabel-tabel yang aplikasi nanoteknologi pada bidang otomotif. Ada functionalities, car body, cell and exterior, car body, interior, chassis and tires, electric and electronic, engine and drivetrains. Seperti yang kita lihat, pada warna oranye, itu merupakan aplikasi yang telah ditemukan pada saat ini. Sedangkan pada oranye yang keputih-keputihan atau krem, itu adalah possible future application. Aplikasi yang akan possible pada masa depan. Ya, lanjut saja. Yang pertama adalah pada aplikasi pada bodi kendaraan. Penggunaan nanokarbon pada bodi kendaraan akan mengurangi berat kendaraan dikarenakan nanokarbon memiliki berat yang lebih ringan. Selain ringan, nanokarbon juga memiliki ketahanan yang tinggi. Pembuatan polimer, yaitu carbon fiber plus katalis, akan menghasilkan lapisan yang tipis akan membuat bodi kendaraan menjadi lebih ringan dan kuat sehingga konsumsi bahan bakar akan menurun. Selanjutnya adalah pada aplikasi pada chassis kendaraan. Paduan aluminium dipercaya dapat mengurangi beban 40% lebih ringan daripada chassis baja biasa. Rekayasa pada skala nano digunakan agar material paduan aluminium memiliki kekuatan yang setara, bahkan lebih baik daripada baja biasa. Perekayasaan ini juga diharapkan dapat mengurangi korosi pada chassis agar tidak mengurangi kekuatan dan dapat dipakai dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah aplikasi pada interior kendaraan. Untuk lingkungan yang lebih aman dan bersih di dalam mobil, perlu diperhatikan yang cermat untuk mengurangi berbagai bakteri dan penyakit mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih nanoagent yang ramah lingkungan seperti emas, titanium, oksida, perak, liposom yang dimuat dengan nanopartikel, tabung nano, titania, dan tembaga. Nanopartikel ini sangat efektif untuk menyediakan lingkungan yang lebih sehat di dalam mobil. Misalnya, agen antimikroba berbasis nanopartikel emas dan perak bersifat biosida. Mikroorganisme biasanya dihancurkan melalui interaksi antara membran sel bermuatan negatif dan mikroorganisme dan biosida bermuatan positif. Untuk kualitas udara interior berkualitas tinggi dari mobil, filter baru yang dilapisi dengan serat nano terbukti merupakan strategi yang efektif. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa nanomaterial dapat bekerja sebagai agen penghambat api untuk meningkatkan selamat penumpang dalam kasus kecelakaan.
Selanjutnya adalah kaca kendaraan. Baru-baru ini, aplikasi lapisan reflektif aluminium oksida ultra tipis dengan ketebalan di bawah 100 nanometer pada kaca kendaraan merupakan pendekatan yang sangat berguna untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan. Selama waktu mengemudi pada siang dan malam hari, ketidaknyamanan akan sinar matahari dan cahaya lampu kendaraan lain selama pengemudi dapat dikurangi secara signifikan dengan penerapan cermin reflektif ultra tipis pada kendaraan. Lapisan ultra tipis aluminium oksida menyediakan permukaan cermin dengan fitur penolak kotoran dan air. Lapisan tebal nanometer hidrofobik dan oleofobik ini dibuat dengan menggunakan teknik chemical vapor deposition. Teknik ini menguntungkan untuk meningkatkan keselamatan dalam industri otomotif. Seperti yang kita lihat, gambar A menunjukkan cermin konvensional biasa, sedangkan gambar B menunjukkan cermin modern berbasis lapisan hidrofobik. Ya, kita dapat mencari tahu perbedaannya. Selanjutnya, aplikasi pada cat kendaraan. Pelapisan dengan nanopartikel adalah praktik yang efektif untuk meningkatkan pelindungan dan ketahanan gores pada bodi otomotif. Selain itu, juga meningkatkan penampilan dan memberikan daya tahan dalam waktu yang lama. Umumnya, ketebalan lapisan terluar dari lapisan bervariasi antara 5-50 mikron. Dan biasanya bertanggung jawab untuk melindungi lapisan di bawahnya dari kondisi cuaca luar dan juga meningkatkan ketahanan gores. Saat kendaraan terkena kondisi cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan goresan dan retakan pada permukaan bodi, dalam kondisi tersebut, lapisan berbasis nano terbukti sebagai strategi yang efektif untuk melindungi permukaan luar dalam kondisi cuaca ekstrim tersebut. Selanjutnya, aplikasi pada ban kendaraan. Biasanya kinerja ban terutama bergantung pada komposisi penutup, sehingga komposisi karet penutup ban secara signifikan mempengaruhi kinerja jangka panjangnya secara keseluruhan. Komposisi karet yang tepat meningkatkan keamanan mobil di jalan. Penambahan nanopartikel yang sesuai dalam komposit karet menunjukkan dampak positif pada keamanan dan daya tahan ban. Penambahan nano Al2O3 dalam komposisi karet meningkatkan ketahanan aus dari waktu ke waktu. Selain itu juga menunjukkan bahwa nano Al2O3 dengan karbon hitam sangat meningkatkan tingkat keausan hingga 800%. Sehingga meningkatkan keamanan dan daya tahan ban dalam aplikasi nyata. Namun, dalam waktu dekat ada kebutuhan untuk menemukan material nano yang lebih efektif yang dapat meningkatkan kinerja ban dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya, aplikasi pada kelistrikan kendaraan. Saat ini tidak ada teknologi baterai yang benar-benar cukup baik untuk membuat kendaraan listrik sebagai pengganti yang layak untuk pembakaran internal atau internal combustion. Jangkauan dan waktu pengisian ulang mobil listrik membatasi penggunaannya pada perjalanan singkat, di mana titik pengisian selalu dekat sempurna untuk perjalanan di pusat kota, tetapi tidak begitu berguna untuk liburan keluarga di desa-desa. Namun, nanoteknologi dapat menjadi kunci untuk membuat kendaraan listrik lebih dapat digunakan secara luas dengan meningkatkan kinerja baterai. Peningkatan elektrolit menggunakan nanopartikel dan bahan nanokomposit telah terbukti dapat meningkatkan atribut spesifik baterai lithium serta teknologi baterai lain yang lebih baru. Selain itu, konverter katalitik yang terbuat dari nanoteknologi menggunakan bahan nano untuk mencegah platinum dan agregasi sehingga lebih sedikit platinum yang dibutuhkan setiap konverter. Penggunaan nanowires juga dapat mempercepat transfer pada sistem kelistrikan. Selanjutnya adalah aplikasi nanoteknologi pada mesin kendaraan. Saat ini, untuk teknologi ramah lingkungan, isu yang paling banyak disorot dalam industri kali ini adalah pengurangan emisi polutan dari mesin. Untuk tujuan ini, lapisan material nano aluminium dapat digunakan untuk mengurangi gesekan pada dinding silinder, menambahkan nanopartikel Al2O3 pada berbagai suhu dapat meningkatkan konduktivitas termal, efisiensi pertukaran panas mesin, dan efek pendinginan mesin. Selain itu, nanomaterial juga dapat membantu mengurangi emisi polutan dengan menambahkan nanopartikel perak pada bahan bakar solar murni dapat menurunkan laju emisi. Juga ketika nanopartikel aluminium dicampur dengan bahan bakar diesel, itu dapat mengurangi konsentrasi asap secara signifikan dibanding dengan bahan bakar diesel sederhana. Selanjutnya pada topik selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan nanoteknologi. Yang pertama, dapat mengurangi berat kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar, chassis lebih kuat dan tahan korosi, meningkatkan kualitas udara dan menghilangkan bakteri, meningkatkan keselamatan pengendara, melindungi permukaan luar kendaraan,
meningkatkan kinerja ban, meningkatkan kelistrikan kendaraan, meningkatkan produktivitas termal, efisiensi pertukaran panas mesin, dan efek pendingin mesin, serta dapat mengurangi emisi polutan. Untuk selanjutnya, apa sih kerugian menggunakan nanoteknologi ini? Yang pertama, nanoteknologi sangat mahal karena biaya produksi yang sangat tinggi juga. Yang kedua, dampak nanoteknologi terhadap lingkungan masih belum diketahui, serta masih terbatasnya material berskala nano pada saat ini. Kemudian, pemanfaatan nanoteknologi yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan akan nanoteknologi. Ya, terima kasih atas perhatian saudara-saudara karena telah melihat video ini. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.